Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhana dengan nomor NIM 112110377. Di sini saya akan menjalankan tugas UAS pelajaran studi kelautan bisnis tentang mereview atau membahas tentang PT IBI Indonesian Dairy. PT Yili Indonesian Dairy adalah anak perusahaan dari Yili Group, produsen produk susu terbesar di Asia dan salah satu dari 5 besar di dunia. Pada tanggal 10 Desember 2021, Yili Group meresmikan produk pertamanya di Asia Tenggara yang berlokasi di Indonesia. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hingga 4 juta produk es krim per hari, menjadikan pabrik es krim terbesar di Indonesia. Nah, salah satu produk unggulan yang diproduksi adalah es krim Joy Day yang telah diekspor ke 16 negara. PT Yili Indonesian Dairy ini juga menjadi perusahaan es krim pertama di Indonesia yang mendapat sertifikat program manajemen risiko atau PMR. Perusahaan ini berlokasi di kawasan Delta Mas, BIC, Cikarang Pusat, yang memiliki kantor di Perwata Tower, Jakarta Utara. PT Yili Indonesian Dairy ini aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan, termasuk menerima kunjungan pelajar ke pabrik mereka di Kabupaten Bekasi ini. Nah, selain itu, perusahaan ini juga secara rutin membuka lowongan pekerjaan di berbagai posisi seperti Business Development Manager di Jakarta Barat dan Jatibarang. Dilihat dari aspek SDM-nya, PT Yili Indonesian Dairy memiliki pendekatan strategis dalam mengelola sumber daya manusia yang mendukung operasional bisnisnya, terutama dalam industri susu dan es krim. Nah, berikut ada beberapa aspek terkait SDM di perusahaan ini. Yang pertama ada kompetensi dan keahlian. Nah, PT Yili Indonesian Dairy membutuhkan tenaga kerja yang kompeten di bidang produksi makanan dan minuman, terutama yang memiliki keahlian dalam teknologi pangan, manajemen produksi, dan kontrol kualitas. Posisi seperti Business Development Manager, ahli teknis, dan pekerja di lini produksi sering tersedia untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya. Yang kedua, ada peningkatan keterampilan. Nah, perusahaan ini memberikan perhatian pada pengembangan keterampilan karyawannya melalui pelatihan, kunjungan pelajar, program pengembangan manajerial. Karyawan dilibatkan dalam pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga standar kualitas global. Yang ketiga, ada keberagaman dan kolaborasi global. Sebagai bagian dari Yili Group, perusahaan ini mengadopsi budaya kerja global dengan nilai-nilai keberagaman dan kolaborasi antar negara. Dengan pasar yang mencakup lebih dari 16 negara, Yili mendukung pertukaran keahlian lintas budaya dan teknologi. Yang keempat, ada kesejahteraan dan sertifikasi SDM. Nah, kesejahteraan karyawan menjadi prioritas dengan menyediakan lingkungan kerja yang mendukung
jaminan kesehatan, dan fasilitas lainnya. PT Yili Indonesian Dairy juga memastikan pengelola SDM sesuai dengan standar internasional seperti Program Manajemen Risiko atau PMR untuk mencegah keselamatan kerjanya. Yang kelima ada inovasi dan rekrutmen. Nah, perusahaan ini secara aktif merekrut talenta berbakat melalui platform online seperti Jobsite dan memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk menjangkau calon karyawan. Strategi ini mencerminkan inovasi perusahaan dalam menarik generasi muda yang dinamis. Yang keenam adalah keterlibatan sosial. Nah, PT Yili Indonesian Dairy ini mendukung komunitas lokal melalui program kunjungan edukasi, menunjukkan komitmen mereka untuk tidak hanya mengembangkan karyawan, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat sekitar. Melalui pada pengelola SDM ini yang terencana dan strategis, PT Indonesian Dairy menciptakan tenaga kerja yang andal, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan globalnya. Yang kedua, kita lihat dari aspek produksinya. Nah, aspek produksi PT Yili Indonesian Dairy menonjol karena fokus pada efisiensi, inovasi, teknologi, dan standar kualitas tinggi. Berikut ada beberapa penjelasan mengenai aspek produksi di perusahaan ini. Yang pertama ada pabrik es krim terbesar di Indonesia. Nah, di antaranya pabrik PT Yili Indonesian Dairy di kawasan Desa Cikarang ini merupakan salah satu pabrik es krim terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi hingga 4 juta es krim per harinya. Dan juga PT Yili Indonesian Dairy ini lengkap dengan teknologi canggih yang mendukung proses produksi otomatis dan efisiensi. Yang kedua ada produk utama yaitu es krim Joy Day. Produk utama yang dihasilkan adalah es krim Joy Day yang tidak hanya dipasarkan di Indonesia tetapi juga diekspor ke 16 negara, termasuk kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Nah, produksi Joy Day ini melibatkan berbagai varian rasa yang dirancang sesuai dengan preferensi konsumen lokal dan internasional. Yang ketiga ada standar produksi yang ketat. Nah, perusahaan ini mengikuti standar kualitas internasional dalam proses produksinya, termasuk sertifikasi PMR untuk memastikan keamanan produk dan proses produksi. Semua bahan baku di proses produksinya diawasi dengan ketat untuk menjaga konsistensi dan memenuhi regulasi pangan global. Yang keempat ada efisiensi dan teknologi modern. Nah, menggunakan teknologi modern untuk memastikan efisiensi energi, pengurangan limbah, dan peningkatan produktivitas. Proses otomatis diterapkan di berbagai tahapan produksi melalui dari pengelolaan bahan baku hingga pengemasan. Yang kelima ada keberlanjutan produksi.
Nah, PT Indonesian Dairy ini menerapkan prinsip sustainability dalam produksinya, termasuk pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan penggunaan energi yang efisiensi. Fokus pada keberlanjutan di ini sejalan dengan tren global dalam industri makanan dan minuman. Yang keenam ada pengembangan produk baru. Nah, proses secara aktif melakukan riset dan pengembangan atau R&D untuk menciptakan inovasi produk baru yang sesuai dengan preferensi pasar. Varian rasa yang unik dan menarik terus dikembangkan untuk meningkatkan daya saing di pasar. Yang ketujuh yaitu ada kolaborasi lokal dan global. Nah, dalam operasinya Yuli ini berkolaborasi dengan peternak susu lokal untuk mendukung pasokan bahan baku dan memberdayakan komunitas sekitarnya. Dukungan dari Yuli Group sebagai industri perusahaan juga memungkinkan adopsi teknologi global terbaik ke dalam proses produksi lokal. Dengan kombinasi teknologi canggih, komitmen dan kualitas, dan keberlanjutannya, PT Yuli Indonesian Dairy ini tidak hanya menjadi pemain utama di pasar domestik, tetapi juga berkontribusi signifikan pada ekspor produk berbasis susu. Yang ketiga, kita lihat dari aspek keuangannya. Nah, PT Yuli Indonesian Dairy ini menunjukkan bagaimana perusahaan ini mengelola sumber daya finansialnya untuk mendukung operasional dan ekspansi bisnis. Berikut ada beberapa penjelasannya. Yang pertama ada investasi besar-besaran. Nah, PT Yuli Indonesian Dairy ini merupakan bagian dari Yuli Group, perusahaan produk susu terbesar di Asia dengan dukungan keuangan yang kuat dari induk perusahaan. Dan juga pada tahun 2021 PT Yuli Indonesian Dairy ini menginvestasikan jumlah signifikan untuk membangun pabrik di Indonesia. Di sekarang ini pabrik ini memiliki fasilitas produksi es krim terbesar di kawasan, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pasar Indonesia di Asia Tenggara ini. Yang kedua ada pendapatan dan penjualan domestik dan ekspor. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan es krim Joy Day, baik pada pasar domestik maupun ekspor lebih ke 16 negara, termasuk negara-negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan kawasan lainnya. Dengan keberhasilan ekspor, perusahaan ini berhasil menduplikasikan aliran pendapatan, mengurangi ketergantungan pada satu pasar tertentu. Yang ketiga ada efisiensi operasional. Nah, implementasi teknologi modern dalam produksi membantu perusahaan mengurangi biaya operasional, termasuk biaya tenaga kerja, energi, dan limbah. Pendekatan ini meningkatkan profitabilitas melalui efisiensi tanpa mengorbankan kualitas produk. Yang keempat ada skala ekonomi.
Nah, dengan kapasitas produksi besar, perusahaan memanfaatkan skala ekonomi untuk menekankan biaya per unit produk, memberikan keuntungan kompetitif di harga jual di pasar. Yang kelima ada manajemen keuangan yang ketat. Nah, sebagai bagian dari regroup, perusahaan mengikuti standar internasional dalam manajemen keuangan, termasuk mengelola arus kas, pelaporan keuangan, dan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, transparansi dalam mengelola keuangan juga menjadi prioritas untuk memastikan kepercayaan dari mitra bisnis dan pemangku kepentingan. Yang keenam ada diversifikasi produk. Nah, selain es krim di PT Yuli ini berpotensi memperluas portofolio produknya di masa depan untuk mencakup produk susu lainnya yang dapat membuka peluang tambahan untuk meningkatkan pendapatan. Yang ketujuh ada kontribusi ekonomi lokal. Perusahaan berkontribusi pada ekonomi lokal melalui pembayaran pajak, penciptaan lapangan kerja, dan kemitraan dengan peternak lokal untuk memasok bahan baku yang juga mendukung rantai pemasok domestik. Nah, yang kedelapan ada fokus pada investasi berkelanjutan. Investasi dalam berkelanjutan operasional seperti pengelolaan limbah dan penggunaan energi ramah lingkungan membantu perusahaan mengurangi biaya jangka panjang yang mendukung citra perusahaan yang positif di pasar. Dengan strategi keuangan yang kuat dan dukungan dari induk perusahaan, PT Yuli Indonesian Dairy ini memiliki fondasi keuangan yang kokoh untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi di pasar lokal maupun internasional. Yang keempat, kita lihat dari aspek teknologinya. Nah, aspek teknologi PT Indonesian Dairy ini berperan penting dalam mendukung efisiensi produksi, inovasi produk, dan keberlanjutan operasional. Berikut ada beberapa penjelasan tentang aspek yang diterapkan di perusahaan. Yang pertama ada teknologi produksi modern. Nah, pabrik PT Indonesian Dairy ini menggunakan teknologi canggih dan otomatis dalam proses produksinya. Teknologi ini diterapkan mulai dari pengolahan bahan baku, pengemasan produk, hingga distribusi sehingga meningkatkan efisiensi dan konsistensi kualitasnya. Yang kedua ada inovasi dalam pengembangan produk. Nah, definisi R&D ini perusahaan didukung oleh teknologi terbaru untuk menciptakan varian produk es krim yang inovatif seperti rasa dan tekstur unik untuk disesuaikan dengan selera konsumen lokal maupun global. Nah, teknologi sensorik digunakan untuk memastikan rasa, aroma, dan tekstur produknya memenuhi standar kualitas tinggi. Yang ketiga ada
sistem kontrol kualitas otomatis. Perusahaan ini menggunakan sistem kontrol kualitas berbasis teknologi untuk memantau setiap tahapan produksi, termasuk analisis bahan baku dan produk akhir, serta penggunaan perangkat lunak dan perangkat kelas untuk memastikan produk yang dihasilkan bebas dari kontaminasi dan memenuhi syarat keamanan pangan internasional. Yang keempat, pemanfaatan Big Data dan IoT. Dalam operasionalnya, PT Indonesian Dairy memanfaatkan Big Data untuk analisis pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi IoT diterapkan untuk memantau real time pada mesin produksi sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap masalah teknis. Yang kelima ada efisien energi dan keberlanjutan. Pabrik perusahaan dirancang dengan teknologi yang mendukung efisiensi energi seperti sistem pendinginan hemat daya dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Teknologi ini membantu perusahaan mengurangi jejak karbon dan mendukung tujuan keberlanjutan. Yang keenam ada sistem distribusi terintegrasi. Untuk memastikan produk tetap segar dalam kondisi optimal, perusahaan menggunakan teknik rantai dingin atau cold chain yang terintegrasi dengan sistem distribusi mereka. Ini mencakup pengendalian suhu selama transportasi hingga penyimpanan di titik penjualan. Yang ketujuh ada digitalisasi operasional. Nah, digitalisasi operasional diterapkan dalam pengembangan aspek produksi, termasuk manajemen inventaris, pemasaran bahan baku, dan logistik. Serta teknologi digital membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi di seluruh rantai pemasok. Yang ke-8 ada keamanan data dan sistem IT. Perusahaan memastikan sistem keamanan data yang kuat untuk melindungi informasi operasional dan pelanggan. Penggunaan perangkat lunak berbasis cloud memungkinkan akses yang lebih fleksibel dan aman untuk operasional perusahaan. Dengan adopsi teknologi canggih dan inovatif, PT Indonesian Dairy ini mampu mempertahankan daya saing di pasar domestik dan internasional, sekaligus mendukung keberlanjutan operasionalnya. Yang kelima, kita lihat dari aspek manajemen risikonya. Aspek manajemen risiko di PT Indonesian Dairy ini dirancang untuk mengelola berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi operasi, reputasi, dan keberlanjutan perusahaan. Berikut ada beberapa terkait tentang aspek ini. Yang pertama ada keamanan produk dan kualitas. Perusahaan menerapkan program manajemen risiko untuk menjaga kualitas dan keamanan produk di seluruh tahapan produksi. Sistem kontrol kualitas yang ketat memastikan
produk bebas dari kontaminasi dan memenuhi standar keamanan pangan internasional seperti HACCP atau Hazard Analysis dan Critical Control Point. Nah, yang kedua ada resiko operasional, otomatisasi dan pemantauan rutin di pabrik membantu mendeteksi masalah teknis atau kegagalan mesin sebelum terjadi gangguan besar, serta penerapan teknologi IoT memastikan operasi berjalan lancar dengan intervensi jika cepat ada gangguan. Yang ketiga ada risiko keuangan. Sebagai anak perusahaan dari Yili Group, PT Yili Indonesian Dairy memiliki dukungan keuangan yang kuat untuk menghadapi risiko likuiditas dan fluktuasi biaya produksi. Diferensiasi pasar melalui ekspor ke berbagai negara membantu mengurangi risiko ketergantungan pada pasar domestik. Yang keempat ada risiko pasokan bahan baku. Untuk mengelola risiko pasokan bahan baku, perusahaan bermitra dengan peternakan lokal dan memiliki beberapa alternatif pemasok. Ini dilakukan untuk memastikan pasokan yang stabil dan mengurangi dampak fluktuitas harga bahan baku global. Yang kelima ada risiko lingkungan dan keberlanjutan. Pabrik ini dirancang dengan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pengolahan limbah yang baik dan efisiensi energi. Nah, perusahaan ini juga mematuhi regulasi lingkungan lokal dan internasional untuk mengurangi risiko hukum dan reputasi. Yang keenam ada risiko rantai pemasok dan distribusi. Untuk mengurangi risiko dalam rantai pemasok, perusahaan ini menggunakan teknologi food chain yang memastikan produk tetap segar hingga ke tangan konsumennya. Sistem logistik sering yang terintegrasi mengurangi kemungkinan keterlambatan dalam pengirimannya. Yang ketujuh ada resiko reputasi. PT Yili Indonesian Dairy secara aktif mempromosikan transparansi dan keterlibatan masyarakat melalui program kunjungan edukasi dan kegiatan sosial yang membantu memperkuat hubungan dengan komunitas lokal. Perusahaan juga memiliki strategi komunikasi yang tanggap untuk mengelola resiko reputasi, terutama dalam menangani kebutuhan konsumen atau isu kualitas produk. Yang kedelapan ada resiko regulasi. Nah, perusahaan ini juga memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi pemerintah Indonesia terkait keamanan pangan, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Tim hukum dan kepatuhan internal secara rutin melakukan audit untuk mengidentifikasi potensi hukum sosial. Yang kesembilan ada risiko teknologi dan keamanan data. Sistem IT perusahaan dilengkapi dengan teknologi keamanan data untuk melindungi informasi sensitif dari ancaman siber. Backup data secara berkala digunakan untuk mencegah hilangnya informasi penting yang dapat mengganggu operasional. Yang ke-10 ada kesiapan menghadapi krisis. PT Yili Indonesian Dairy ini memiliki rencana konsistensi untuk menghadapi situasi darurat seperti gangguan pemasok, bencana alam atau pandemi. Latihan simulasi kritis dilakukan untuk memastikan tim
dapat merespons secara cepat dan efektif. Dengan pendekatan yang komprehensif terhadap manajemen risiko, PT Yuli Indonesia Dairy juga memitigasi potensi ancaman, menjaga stabilitas operasional, dan melindungi reputasinya di pasar lokal dan global. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.